Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Webinar edukasi materi trading Divergent. Tanggal 6/01/2022 jam 19.30, tapi saya majukan menjadi jam 19.44 ya. Pembawa acaranya saya sendiri, Muhammad Fadli, founder MFD Academy. Well, trend sektor broker bangun strategi trading Anda sendiri dan berubah menjadi keuntungan nyata. 15 tahun pengalaman di pasar forex, 500.000 trader yang puas dari 180 negara, layanan full support full ya selama 1 minggu, 24 jam selama 1 minggu, kemudian 30 menit untuk menarik. Keamanan dana Anda adalah prioritas utama kami. Proteksi saldo negatif, broker yang andal dan terpercaya, verifikasi akun cepat. Jadi verifikasi akun di sini sangat cepat ya. Deposit dan penarikan tercepat di market ya. Jadi deposit untuk withdraw bisa menggunakan Visa, Mastercard, Bitcoin, Network, sama local bank. Deposit ke akun trading Anda melalui transfer bank, kartu kredit, atau dapatkan uang Anda segera menggunakan metode penarikan otomatis instan kami, yaitu bisa menggunakan virtual account ya. Jadi cepat. Baik, kita mulai trading di Divergent ya. Pelajari cara yang bagus untuk mengidentifikasi potensi pembalikan arah dengan menggunakan konfirmasi Divergent. Jadi Divergent itu adalah suatu teknik konfirmasi untuk melakukan trading ya. Seperti itu. Percayakah Anda jika kami mengatakan ada cara beresiko rendah untuk menjual di dekat bagian atas dan membeli di dekat bagian bawah? Jadi menggunakan metode Divergent ini kita bisa menjual di bagian atas dan membeli di bagian bawah, atau menjual di harga tertinggi, membeli di harga terendah. Ya, bukan kudu ini disebut perdagangan Divergent. Bagaimana jika ada cara beresiko rendah untuk menjual di dekat bagian atas atau membeli di dekat bagian bawah trend? Bagaimana jika Anda sudah berada dalam posisi beli dan Anda bisa ketahui sebelumnya tempat yang tepat untuk keluar daripada melihat keuntungan Anda yang belum direalisasi, alias potensi uang muka Aston Martin atau sepatu hak di Christian Louboutin di masa depan menghilang di depan mata Anda karena perdagangan Anda berbalik arah. Istilahnya ketika kita ketahui market harga sedang dalam keadaan terendah ya, otomatis di situ akan terjadi pembalikan. Tapi kita masih berharap harga itu akan terus turun. Nah, kenyataannya harga menjadi naik. Nah, ini adalah uang yang akan kita dapatkan dan yang akan hilang begitu saja.
Ya. Nah, bagaimana jika Anda yakin pasangan mata uang akan terus turun, tetapi ingin melakukan short dengan harga yang lebih baik atau entry yang kurang beresiko? Nah, cepat tebak. Anda jalan. Ini disebut trading di perjen ataupun perdagangan di perjensi. Ya. Intinya gini, harga sedang dalam keadaan turun, tetapi ingin melakukan short dengan harga yang lebih baik atau entry kurang beresiko. Gitu. Tidak masalah ya. Indikator apa saja, indikator apa yang Anda gunakan, Anda dapat menggunakan RSI, MACD, stokastik, CCI, dan lain-lain. Nah, ini adalah indikator osilator yang bisa digunakan untuk mengetahui validnya adanya perdagangan di perjen. Ya, hal-hal tentang di perjen adalah Anda dapat menggunakannya sebagai indikator utama. Dan setelah beberapa latihan, itu tidak terlalu sulit untuk dikenali. Jadi buat teman-teman yang pengen trading menggunakan teknik di perjen ini, bisa menggunakan indikator osilator yang bernama RSI atau MACD atau stokastik atau CCI, seperti itu. Ya. Ketika diperdagangkan dengan benar, Anda bisa mendapatkan keuntungan dengan di perjen. Hal terbaik tentang di perjen adalah Anda biasanya membeli di dekat bagian bawah atau pada perdagangan Anda sangat kecil dibandingkan dengan potensi imbalan Anda. Ya, ingat, hal terbaik tentang di perjen adalah Anda bisa membeli di dekat bagian bawah atau menjual di dekat bagian atas. Tapi memang menggunakan di perjen ini perlu latihan, nggak bisa langsung, ya, perlu latihan. Jadi trading menggunakan di perjen hanya memikirkan saja high dan low, itu aja. Jadi nggak usah memikirkan yang lain-lain, cukup memikirkan high, low, sama low. Ya, trading menggunakan di perjen ini. Nah, jika harga membuat harga tertinggi, yang lebih tinggi, osilator juga harus membuat harga tertinggi yang lebih tinggi. Jika harga membuat posisi terendah lebih rendah, osilator juga harus membuat posisi rendah lebih rendah. Jika tidak, itu berarti harga dan osilator berbeda satu sama lain. Dan itulah mengapa itu disebut di perjen. Jadi di perjen itu harus berbeda antara harga dan osilator. Ya. Kalau misalkan tidak berbeda, ya ini bukan di perjen namanya. Ya. Hanya rumusnya di perjen ini harus berbeda antara harga sama osilator. Itu jangan sama. Dapatkan iPhone 13 Pro Max gratis ya, tidak diperlakukan minimum deposit. Jadi artinya deposit berapapun bisa mendapatkan iPhone. Yang penting tradingnya harus mencapai 300 lot itu. Karena kalau dulu untuk mendapatkan iPhone ini minimal deposit 5.000. Terus menyelesaikan lot 200. Nah, kalau sekarang
tidak diperlakukan minimum deposit berapapun depositnya, hanya tradingnya harus selesai 300 lot. Ya, ini promonya berlaku dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember tahun 2022. Kemudian ini rebate cashback sampai dengan 25 US dollar. Ya, cukup daftar di link yang sudah tersedia ya. Kemudian untuk masukkan untuk mendapatkan rebate 25 US dollar ini bisa memasukkan kode mitra 27901 ya. Harus memasukkan 27901. Jangan tidak. Kalau misalkan tidak memasukkan kode ini, Anda tidak dapat rebate 20 sampai 25 US dollar per lot. Rebate adalah sharing atau bagi hasil dari komisi yang kami dapatkan dari broker. Baik, ini contoh harga membentuk low to low dan osilator membentuk high to low. Nah, ini saya akan share contoh harga membentuk low to low dan osilator membentuk high to low. Nah, sebelumnya kita harus memasukkan dulu yang namanya indikator. Ya, indikatornya bisa RSI. Ini RSI-nya bisa standar ya, 14, jangan ada yang dirubah. Nah, ini osilator RSI. Kemudian bisa menggunakan stokastik. Stokastik juga semua nggak ada yang dirubah ya. Kemudian bisa menggunakan MACD. Nah, kita compare yang mana yang bagus ya, karena memang semuanya hasilnya sama. Kemudian bisa menggunakan CCI, Commodity Channel. Nah, inilah osilator yang tersedia pada MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5. Ya, teman-teman bebas mau menggunakan osilator yang mana ya. Mau menggunakan CCI boleh, mau menggunakan stokastik boleh, mau menggunakan RSI pun juga boleh. Gitu. Nah, ini contohnya kita sekarang akan melihat harga membentuk low to low. Harga membentuk low to low dan osilator membentuk high to low. Artinya harganya semakin rendah. Nah, osilatornya semakin dari rendah semakin tinggi. Seperti ini ya. Kita cari harga yang rendah. Low to low. Ini kan dia sudah membentuk low, kemudian low. Ya. Nah, untuk osilatornya harus high to low. Ini high ke low. Kita menggunakan stokastik. Akan tetapi kalau kita menggunakan RSI ini lebih dominan low to low. Ya. Tapi stokastik dia memberitahu high to low. Nah, kemudian untuk MACD tidak memberikan signal. Ya. Untuk CCI juga tidak memberikan signal. Jadi ini contoh
contoh, hanya satu oscillator saja yang memberikan konfirmasi ketika harga membentuk low to low, high to low. Di mana entry point-nya? Entry point-nya ya ketika low to low yang kedua ini dibentuk, kemudian kita melihat harga stokastiknya bullish. Ini low to low terbentuk, kemudian lihat stokastiknya bullish. Artinya main sama sinyalnya ini menghilang. Merah di bawah, hijau di atas. Nah, dan melihat level CCI berada di level 100. Jadi ini bisa dikatakan sebagai lembah. Makanya harga dari sini naik 50 pip. Ya. Nah, ini kalau trading itu kan dari sini pun udah 50 pip ya. Kita tidak mengambil keuntungannya banyak, tapi dengan adanya konfirmasi seperti yang tadi dikatakan, membentuk low to low dan high to high, ya. Nah, inilah konfirmasi untuk kita lakukan entry, ya. Kita cari lagi contoh yang lain. Jadi hanya memikirkan low to low saja. Nah, ini sudah ada low 1. Kemudian dia membentuk low lagi. Nah, setelah dia membentuk harganya semakin rendah, low to low, kita tinggal melihat adanya divergen dari oscillator. Nah, di sini ada daripada oscillator RSI. Dia membentuk low, high to low. Ya. Kemudian yang ini high low juga. Ada 2 nih. Nah, ini juga sangat bagus. Yang penting ketika low kedua, level CCI harus berada di level 100, kemudian stokastik harus mengulang ke atas. Makanya disitulah entry point. Di sini entry point langsung. Itu contoh untuk harga membentuk harga membentuk low to low dan oscillator membentuk high to low. Nah, kemudian contoh harga membentuk high to high dan oscillator membentuk low to high. Ya. Nah, ini contoh harga membentuk high to high dan oscillator membentuk high to low to high. Ini harganya semakin tinggi, tapi kekuatan oscillatornya semakin rendah. Nah, biasanya ini kalau misalkan kenapa dia turun? Karena kekuatan daripada oscillator sudah lemah. Ini sudah tidak sebesar yang sebelumnya. Nah, ini dia naik dulu, kemudian ini naik juga. Nah, baru di sini dia naik, tapi naiknya ini kekuatannya sedikit, makanya dia membentuk low to high si oscillatornya. Nah, di sini entry point juga agak terpinting. Saya akan cek lagi. Kita cek ya. Di mana harga membentuk high to high selalunya dan terjadinya penurunan. Akan cek. Ini high ya. Nah, ini bisa nih high to high. Miring ya. Yang penting semakin tinggi high to high. Nah, akan tetapi
Di sini high to high. Nah, si osilatornya semakin rendah. Low high. Ya, semakin rendah. Ini juga contoh harga membentuk high to high dan osilator membentuk low high. Entry point di kedua. Ya. Yang penting melihat si osilatornya ini. Dan pastikan ketika mau sell, si CCI menyentuh level 100 dulu. Entry, sell. Ya, itu contoh. Kemudian ada lagi high to high. Ini yang tadi saya hapus dulu. High, low, high. Ya, turun. Low, high, turun. Ini juga entry point. Jadi cuma memikirkan di mana harga membentuk high to high dan osilator membentuk low to high, seperti itu. Nah, satu lagi contoh harga membentuk high to low dan osilator membentuk low to low. High to low. Osilator membentuk low to low seperti yang tadi ya. Nah, ini ini miring ya. Harganya high to low. Osilatornya low. Ya. Daripada stokastik. Boom, naik. Pastikan CCI di bawah 100. Ini stokastik bullish. Ya. Sangat-sangat simple dan sangat mudah digunakan. Kita melihat harga semakin tinggi, ya, kemudian melihat ini udah low si osilatornya. Nah, ini harga udah langsung CCI di bawah 100 pas entry. Ya, harga miring, lihat osilator, ada konfirmasi entry. Gitu. Terus kan setiap kali ada konfirmasi yang lain. Ya. Kita akan cari lagi contoh yang lain. Sebentar. Nah, jadi osilator yang digunakan daripada stokastik ataupun RSI ataupun MACD ini sangat-sangat berpengaruh ya, sangat-sangat penting. Nah, kalau CCI saya gunakan sebagai konfirmasi entry. Kalau mau buy dipastikan CCI-nya berada di level min 100 di bawah. Nah, kalau mau sell diusahakan
si CCI menyentuh level 100 yang di atas. Contoh seperti ini. Ini kan sudah membentuk divergen, konvergen. Dan akan sangat jarang sekali ketika semuanya terkonfirmasi. Mau dari CCI, mau dari stokastik, mau dari RSI, ya, ataupun MACD. Ini jarang terjadi. Makanya ketika sudah terjadi seperti ini, semuanya 1, 2, 3, ya, ini harga turunnya lumayan ya, 140 poin, 140 pip. Nah, apabila terjadinya kenaikan juga seperti ini, kita perhatikan kalau ini level RSI, dan saya akan cek di mana dia terakhir membentuk level support. Ini dia naik, cenderung lebih naik ke atas. Maka harga pun biasanya akan naik ya, terjadi kenaikan. Yang penting kita tahu di mana titik-titik pada saat membentuknya ini. Nah, contoh seperti ini. Ini awal titiknya di sini. 1, ini harga, ini osilator dan RSI, kemudian ini daripada stokastik lebih di depannya. Nah, di sininya ya, seharusnya kan sama. Tapi sangat jarang sekali untuk kita melihat adanya konvergen pada konfirmasi daripada indikator ini. Ya, sangat jarang terjadi. Tapi kalau misalkan sudah sekalinya terjadi ya seperti ini. Yang jelas adanya konvergen daripada harga dan osilator akan sangat mempengaruhi, ya. Jadi setelah kita melihat ada harga terendah, harga tertinggi, kemudian melihat osilatornya membentuk harga terendah, harga tertinggi, harga terendah, harga tertinggi, harga rendah. Nah, kita cari titik yang keduanya. Titik yang keduanya ini kalau misalkan mau baik, melihat level CCI berada di bawah. Kemudian melihat stokastik berada di bawah, menyilang. Nah, untuk RSI yang bagus itu memang pada saat RSI menyentuh level 30. Hanya jika kalau misalkan dia mau naik, biasanya berada di atas level 50. Makanya ini di level 50 ini. Mantul. Ya, ini contoh untuk kita trading menggunakan divergen, konvergen ya. Kita cek yang lain. Ini misalkan ini ya, ada turun. Otomatis ini akan membentuk low. Nah, kita ancang-ancang aja. Simpen low. Satu nih. Kemudian kalau mau naik harus ada membentuk low to low. Ataupun low to high nanti. Nah, ini kita simpan. Low. Oh, membentuk nih. Low-nya yang baru. Setelah ini harga terlihat. Ada membentuk low to low. Kita lihat stokastiknya. Ada miring. Yang penting ada 2 lembar stokastik yang kita gabungkan. Nah, seperti ini ada cocok kan? Nah, jika sudah terlihat adanya seperti ini, kita tinggal melihat level si Skype menyentuh enggak level 100. Kemudian level stokastik naik enggak? Ada enggak di level 20 bullish? Nah, ini sangat bagus ini RSI naik ke atas. Stokastiknya juga. Kemudian kita lihat MACD-nya juga, ya.
Kemudian kita lihat CI-nya juga. Ya, yang penting kalau misalkan mau high, CCI harus berada di level 100 yang bawah. Stokastik harus berada di level 20 yang bawah. Ya. Dan sinyal MACD sebaiknya seperti ini naik. Makanya di sini tidak ada naik. Ya. Nah, kalau sudah ada seperti ini membentuk nih. Misalkan ini high, kemudian ada membentuk high lagi. Nah, kan udah membentuk high to high. Ya udah, di sini ada nggak konfirmasi daripada stokastiknya? Ini kan kita gabungkan dari sini ke sini. Berarti stokastiknya harus dari sini ke sini. Nah, stokastik ini rata, jangan. Kalau rata, jangan. Minimal stokastiknya harus miring high to low. Harganya high to high. Nah, di sini baru ada ini high to high. Kemudian stokastiknya miring, ya. Nah, ini juga RSI-nya juga miring. Makanya di sini dia harga turun lumayan 70 pip, ya. Kita melihat CCI-nya juga berada di level 100 atas, ya. Nah, ini contoh-contoh untuk kita menggunakan trading di perjen, ya. Jadi sangat mudah ketika kita trading menggunakan di perjen ini. Cukup lihat harga paling tinggi sama harga tertinggi. Cukup melihat harga paling rendah dan harga paling rendah. Rendah ke terendah. Itu paling low lagi. Low to low. Jadi kalau ini low, harus membentuk low. Kalau di sini high, harus membentuk high. Kemudian kita lihat osilatornya. Ada nggak osilatornya yang miring? Kalau ketika harga naik, osilator kalau mau entry maksimal harus di bawahnya sebelumnya. Apa harus di bawahnya? Karena ini osilator ini memberitahu kekuatan market meskipun harga naik, tapi sudah berkurang. Ya, ini cara baca osilator. Contoh seperti ini, ya. Ini osilator dari RSI naik tajam sampai sini. Ya, kemudian memang harga turun. Dan kita perhatikan RSI-nya semakin turun. Artinya kekuatan strength index atau relatif daripada osilator RSI ini sudah berkurang. Jika harga naik nggak kuat gitu. Nah, makanya harga terendah semakin rendah. RSI dari terendah semakin rendah. Jadi kekuatannya sudah berkurang. Nah, makanya di sini level stokastik bagus ini untuk entry. Dan CCI-nya juga kita perhatikan. Ini memang kekuatannya besar, tapi pas di sini langsung turun. Makanya terjadi di sini penurunannya lumayan. Ya. Kalau baru membentuk low 1, lebih baik kita biarkan. Ya, jangan sampai ketika harga sudah membentuk low 1 langsung close. Lebih baik dia dulu, diamkan saja. Memang agak lama dan susah, ini perlu kalau sudah mau kita mencari low baru exit itu. Nah, untuk jadinya kenaikan juga sama. Ini dia membentuk low. Kemudian dia membentuk low lagi.
Ya, kita hanya melihat ini. Nah, cek RSI-nya, cek stokastiknya, kemudian cek CCI. Terakhir melihat signal daripada MACD. Ya, memang ini terlihat mudah, tapi memang sangat mudah. Cuma kalau untuk dipraktikkan memerlukan latihan. Ini high to high, seperti yang tadi saya bilang. Ini high to low, semakin rendah. Betul nggak? Memang harganya tinggi naik, tapi kekuatan sudah tidak ada. Makanya di sini dia terjadi penurunan. Gitu. Ya, PCI ini sangat-sangat berguna. Oke, terus bagaimana kalau misalkan kita hanya menggunakan satu indikator saja? Contoh misalkan menggunakan stokastik, boleh. Ataupun hanya menggunakan RSI, boleh, nggak jadi masalah. Ya, berarti teman-teman harus fokus sama harga dan osilator daripada stokastik ini. Contoh seperti ini. Ini harga sudah semakin, ini turun di sini, ini support. Nah, semakin turun. Ya. Nah, kita lihat dari level ini, mana nih stokastiknya yang terdekat? Oh, di sini. Kemudian di sini, oh ini cenderungnya gimana? Cenderung naik atau turun si stokastiknya? Nah, kalau stokastiknya cenderungnya naik, artinya kalau harga semakin turun, stokastiknya semakin naik, kekuatan turun ini sudah tidak ada ataupun sudah lemah. Ya, makanya harga dari sini boom. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini kenapa kok harga naik terus ya? Kita ambil contoh lagi. Mana nih? Nih high to high. Contoh ya. Kita kan mau melakukan entry sell, tapi di sininya high to low. Oke. Nah, high to low. Memang di sini turun sedikit sampai sini ya, karena level stokastiknya ini memang dia menjadikan area support ya. Tapi kita harus memperhatikan area-area support yang terbentuk daripada RSI ini. Apabila RSI sudah membentuk support, nah itu akan membentuk satu convergence baru, di mana dia membentuk low to high. Harga di sini sampai sini ya, makin tinggi. Nah, dan memang semakin tinggi. Kenapa ini semakin tinggi terus? Nah, kita cek ya. Ini high to high. Nah, kita cek stokastiknya di mana nih? Sini. Ini terlihat flat. Terlihat rata. Artinya kekuatannya memang belum ada kekuatan yang akan terjadinya penurunan. Nah, akan tetapi kita lihat lagi di sini, ini harganya high, ini masih flat, ini masih flat. Nah, namun si stock picknya miring, high to high. Nah, ini juga ketika seperti ini kita bisa melakukan entry. Yang penting melihat level stokastiknya dia menghilang. Nah, ini kan di level kedua, jadi langsung turun. Nah, ada lagi dia membentuk lagi, kemudian dia membentuk di sini. Ini high to low. Nah, ini kurang bagus. Yang bagus itu high to high ya, minimal high to high. Kita melakukan short
ataupun sell. Nah, kemudian untuk level stokastiknya dipastikan menjadi high to low. Makanya di sini ketika naik harga turun. Nah, ini low yang miring ya, tapi kekuatan stokastiknya nggak ada. Ya, jadi penurunan. Kalau misalkan mau naik, tinggal menghubungkan antara stokastik ini. Low to low-nya di mana? 1, 2. Kemudian di sini ada low to low, 1, 2. Ya. Nah, makanya di sini terjadi kenaikan. Oke, cari lagi. Ini high to low. Nggak high to high, tapi stokastik high to low, turun. Nah, ini kita menggunakan stokastik saja. Nah, bagaimana kita kalau misalnya menggunakan RSI? Tidak menggunakan stokastik, boleh. Fokus aja. Kita hanya mencari konfirmasi daripada RSI yang terbentuk menjadi konvergen. Contoh di sini ini membentuk untuk RSI ya, low to low, kemudian low to high, minimal seperti ini. Minimal harus ada low to low, low to high. Kita cari lagi low to low. Enggak, ini enggak. Ini enggak. Harus apa namanya? RS-nya harus low high. Nah, ini bagus. Ketika terjadinya penurunan, ya, harganya semakin tinggi, RSI-nya semakin rendah. Terjadinya kenaikan, nah ini bagus. Low to low, low to high. Nah, RSI bagus ya. High to high, high to low. Ketika terjadinya penurunan. Ini pola seperti ini ya udah kita cari aja. Yang kita tinggal menunggu lah. Kita tinggal menunggu adanya high to high, kemudian lihat RSI-nya apakah membentuk high to low. Di low kedua, di RSI kedua, kalau misalkan RSI kedua membentuk high to low, harga membentuk high to high, ya udah di high to high langsung entry. Biasanya ada konfirmasi bearish. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika harga membentuk low to low, RSI membentuk low to high, ini ada konfirmasi bullish, harga akan naik. Ya. Jadi, trading menggunakan sistem metode divergen ini sangat-sangat mudah. Jadi teman-teman hanya memikirkan ataupun mencari harga tertinggi, kemudian mencari harga terendah, kemudian lihat osilatornya. Nah, kalau misalkan mau, saran saya bisa menggunakan stop pick daripada RSI terlebih dahulu. Ya, kemudian nanti kalau misalkan sudah lancar melihat RSI, bisa menggabungkan dengan adanya stokastik. Ya, karena setiap indikator, setiap osilator itu akan berbeda hasilnya ya. Nih, ada juga yang menggunakan MACD.
Ya, tadi saya bilang. Nah, kalau MACD harus menggunakan time frame yang lebih besar, baru dia akan membentuk ya. Karena kalau time frame yang lebih kecil akan jarang sekali. Akan jarang sekali. Nah, ini contoh RSI. Contoh osilator kita menggunakan MACD. Hanya untuk MACD syaratnya harus ada 2 histogram yang tembus. Ini histogram pertama ditembus, kemudian ini histogram kedua ditembus sama sinyal. Nah, berarti ini high to low untuk osilatornya, kemudian untuk harga high to high. Makanya di sini terjadi penurunan. Nah, entry point exit-nya ketika ada sinyal yang masuk dalam ini exit ataupun memindahkan stop. Nah, ketika akan terjadi kenaikan seperti ini, seharusnya membentuk konvergen juga ya. Akan tetapi kalau yang ini enggak membentuk konvergen. Dia membentuk konvergen yang ini. Hanya konvergennya high to low. Ini low to low. Nah, ini masuk juga. Kemudian kita lihat adanya sinyal yang menghilang kepada histogram. Jadi untuk MACD harus ada 2 histogram yang dilalui oleh sinyal. Sinyal yang warna merah, histogram yang garis. Ini kalau misalkan kita menggunakan MACD, itulah sebabnya saya bilang untuk menggunakan MACD diperlukan frame lebih besar. Nah, ini kita perhatikan low to high, tapi harganya membentuk low to low. Makanya seperti itu. Kenapa harus menggunakan time frame yang lebih besar? Karena jika kita menggunakan time frame yang lebih kecil, ya, akan sangat banyak false break yang itu. Apa istilahnya false confirmation seperti itu. Memang bisa menggunakan time frame yang lebih kecil, yang 5, yang 15, ya. Hanya nanti kitanya mungkin akan capek ya. Itu khusus untuk scalping. Contoh nih, kita akan lihat banyak sekali nah, ini contoh pada saat membentuk low to low ya. Kemudian ini sudah menyilang daripada histogram. Ini sudah menyilang daripada histogram dan miring ya. Nah, untuk GBP USD ini kita bisa gunakan ataupun trading pada saat market Eropa. Ini high to high. Dan ini juga membentuk to high juga. Yang penting ada 2 histogram yang dilalui sama sinyal, dan ini ada 2 harga high to high ataupun low to low. Nah, ini contoh, ini high to high ya, sudah membuat 2 gunung high to high. Nah, di mana nih harganya nih? High to high, di atas. Dari sini makanya turun. Seperti itu. Nah, ini high to high. Jika menggunakan MACD ya. High low. Nah, itu pun ketika akan naik ya. Low to low. Ini saya menggunakan M5 untuk
harian scalping. Low to high. Yang penting ada dua histogram yang berbeda, dan dengan adanya konfirmasi sinyal yang dilalui. Ya. Nah, itu mungkin contoh untuk membentuk high to high, dan oscillator membentuk low to low, dan beberapa tanda-tanda ataupun ciri-ciri yang lain yang seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi sekali lagi ini saya akan share nih. Yang pertama, contoh harga membentuk low to low dan osilator membentuk high to high. Jadi kita hanya melihat harga low to low, osilator high to low. Kemudian kita hanya melihat harga high to high, kemudian osilator low to high. Ya. Setelah itu ada harga membentuk high to low, kemudian osilator membentuk low to low. Ya. Dan satu lagi low to high yang tadi saya bilang, harga membentuk high to high. Nah, itu beberapa contoh untuk ataupun cara kita menggunakan sistem divergen ini. Ya, terima kasih atas semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada salah, saya minta maaf ya. Ataupun jika ada lebihnya, itu bukan dari saya, seperti itu. Nah, untuk webinar berikutnya nanti akan saya share di grup. Insya Allah nanti saya akan adakan hari Kamis juga ya. Oke, semoga webinar kali ini ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.